الحمد لله الذي اختار البقاء لنفسه وارتضاه وحكم فيهم بعدله وأمضاه ويسر كل لما خلق له فأرضاه. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره والشكر يوجب المزيد من مثله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي خصه بالشفاعة. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام البررة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagaimana telah sama-sama kita yakini bahwa salah satu tujuan utama kehidupan kita di dunia ini yang sifatnya sementara adalah ingin meraih kebahagiaan yang hakiki, keselamatan yang hakiki dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kehidupan di dunia ini yang sifatnya sementara maupun dalam kehidupan kelak kemudian di akhirat yang bersifat abadi. Hal ini selalu kita ulang-ulang dalam sebuah doa seperti digambarkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahwa di antara mereka ada orang yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berdoa, selalu minta kepada Allah, limpahkan kepada kami kehidupan di dunia, kebaikan-kebaikan, keselamatan, kebahagiaan, dan limpahkan di akhirat nanti kebahagiaan, dan jauhkan kami dari siksa neraka. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah menjelaskan tentang tujuan utama kehidupan kita ini atas dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti digambarkan pada surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal baik, beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang thayyib, kehidupan yang indah, kebahagiaan yang menyelamatkan, kebahagiaan yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti di akhirat akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, salah satu persyaratan utama untuk meraih keselamatan hidup itu, kebahagiaan hidup itu adalah kita orang-orang yang beriman. Kita kaum muslimin harus membiasakan diri bergaul, bermuamalah, mendekatkan diri baik dalam bidang makanan, baik dalam bidang minuman, pakaian, produksi yang lain yang bersifat halal dan thayyib. Kenapa? Karena halal dan thayyib ini merupakan persyaratan yang utama untuk meraih kebahagiaan. Tidak mungkin orang akan mendapatkan kebahagiaan kalau makanan yang dikonsumsinya
pakaian yang dikonsumsinya, yang dipakainya. Demikian pula produk-produk yang lain bukan produk yang halal, tapi produk yang haram. Akan tetapi yang terjadi jika kita orang-orang muslim, umat manusia, orang-orang yang beriman tidak punya kepedulian sama sekali pada hal-hal yang bersifat halal, maka akan dikendalikan oleh syaitan yang sangat membahayakan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan mengikuti kalian pada jalan-jalan syaitan. Sebenarnya syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan fahsya, perbuatan yang munkar, dan untuk menyatakan sesuatu kepada Allah, sesuatu yang tidak diketahui sebenarnya. Jadi dari ayat ini kita mendapatkan sebuah penjelasan yang luar biasa bahwa salah satu fahsya dan munkar, perbuatan-perbuatan kita di dunia ini yang termasuk ke dalam perbuatan jahat yang merugikan diri kita, merugikan masyarakat dan bangsa, adalah karena jauh dari kehidupan yang serba halal, jauh dari produk-produk yang halal. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa ibadah yang diperintahkan dan yang kita lakukan diterima atau tidaknya sangat tergantung kepada kehalalan dari makanan yang kita makan, produksi yang halal, pakaian kita, minuman kita, maupun yang lainnya. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Rasulullah mengatakan, "Idza kharajal haju hajjan binafaqatin thayyibah, faqala labbaik Allahumma labbaik, nada munadin minas sama labbaik wa sa'daik, hajjuka mabrurun wa zaduka halalun wa anta ma'jurun. Wa idza kharajal hajju binafaqatin khabisatin, faqala labbaik Allahumma labbaik, nada munadin minas sama la labbaik wa la sa'daik, hajjuka mardudun wa ma'zurun, zaduka haram wa halal." Apabila seorang jamaah haji berangkat melaksanakan ibadah haji dengan rezeki yang halal, dengan biaya yang halal, ketika dia mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pada saat itu juga ada malaikat yang menjawab secara langsung, merespon dari ucapan-ucapan jamaah itu. Kemudian malaikat itu menyatakan, labbaika wa sa'daik, kebahagiaan buat Anda, kebaikan buat Anda, ibadah Anda termasuk ibadah yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bekal yang Anda pergunakan adalah bekal yang halal. Akan tetapi jika seorang melaksanakan ibadah haji dengan harta yang khabisah, yang buruk, yang tidak baik, yang haram, baik substansinya maupun cara mendapatkannya, maka ketika dia mengucapkan kalimat talbiyah, ada malaikat yang menjawab diri, yang merespon sambil mengatakan, la labbaik wa la sa'daik, hajjuka mardudun wa ma'zurun. Tidak ada kebahagiaan buat Anda, tidak ada keselamatan buat Anda. Haji Anda termasuk haji yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bekal Anda adalah bekal yang tidak halal, bekal yang bergelimang dengan hal-hal yang diharamkan. Oleh karena itu sangat besar pengaruhnya baik keselamatan kita, hal-hal yang berkaitan dengan hal yang itu. Bahkan juga di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang seseorang yang datang jauh ke Makkah melaksanakan umroh, kemudian dengan pakaian yang khusyuk, dengan tubuh yang khusyuk, yang capek, dia kemudian ya Rabbi, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami. Kemudian dia berdoa kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Tapi Rasulullah mengatakan, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Tapi sayang orang itu makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan oleh sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melihat dari keterangan-keterangan tadi bahwa ternyata hal-hal yang bersifat halal, apakah makanan, pakaian, atau produk-produk yang halal, memang harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita tidak boleh tidak punya kepedulian asal-asalan. Bahkan
di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188, ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ayat tentang puasa, tentang saum. Kita mengetahui ayat tentang saum 183 sampai dengan 187. Ternyata 188-nya berkaitan dengan harta yang halal ini. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila hutam lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kemudian kalian memberikan suap kepada para hakim supaya dimakan oleh kalian harta dari sebagian manusia dengan cara yang haram, dengan cara dosa yang penuh dengan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Jadi simpulannya adalah upaya kita harus menjadikan hal-hal produk-produk yang halal ini bagian dari kebutuhan kita. Karena kalau kita tidak punya kepedulian, kita akan mengalami kerugian dalam hidup ini, kerugian di dunia maupun juga kerugian di akhirat. Bahkan dalam satu firman Allah surat Al-Baqarah yang lain, bahwa ternyata hati itu akan tenang, hati itu akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati orang yang beriman ketika dia selalu mengkonsumsi makanan yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian makanan yang thayyib, yang baik, baik substansinya, bendanya maupun cara mendapatkannya. Washkurulillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar kepadanya beribadah. Oleh itu sekali lagi, kelihatannya ini adalah masalah yang sepele, padahal sungguh masalah yang sangat besar. Harus kita bersihkan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita dari sesuatu yang haram, baik yang berkaitan dengan makanan, yang berkaitan dengan minuman, berkaitan dengan produk-produk yang lain, karena itu akan menyesatkan dan menghancurkan kehidupan kita. Sebaliknya ketika kita berusaha semaksimal mungkin untuk hanya mengkonsumsi yang halal, meminum yang halal, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kehidupan kita di dunia ini maupun juga kehidupan kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita muslim, mukmin yang selalu istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam amal soleh, dan istiqomah dalam memproduksi, mengkonsumsi hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama, yaitu yang halal, yang thayyib. Amin ya rabbal alamin. Jalan Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurulillah in kuntum iyyahu ta'budun wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw
akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil zalimin fansurna 'alal qaumil fasiqin fansurna 'alal qaumil munafiqin fansurna 'alal qaumil hasidin Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.